Halo rekan-rekan, selamat datang di mata kuliah Teknik Peliputan dengan topik metode observasi. Ini salah satu dari 3 metode peliputan yang sudah pernah saya singgung di topik 2, yaitu tentang pengantar reportase. Penjelasan materi tentang metode observasi ini cukup singkat karena sebenarnya hampir setiap hari itu kita melakukan observasi dengan atau tanpa kita sadari. Nah, sebelum masuk ke materi, ada quote yang menarik untuk kita cermati ya. To write well, first see well. Quote ini konteksnya adalah untuk wartawan cetak atau wartawan tulis ya. Jadi syarat untuk bisa menulis yang baik itu berarti kita perlu punya kemampuan melihat yang baik. Melihat di sini maknanya luas. Bisa ke membaca literatur atau bacaan yang banyak, bisa ke kejelian dalam membidik persoalan, bisa juga melihat dengan seimbang dan adil atas semua persoalan, atau bisa juga ke arti yang sebenarnya, yaitu melihat dengan lebih jeli. Nah, coba kita tes dulu seberapa jeli penglihatan ada semua. Nah, silakan lihat di gambar ini. Anda punya waktu 10 detik untuk melihat kejanggalan di gambar ini. Oke, waktunya selesai. Nah, saya kira hampir semua dari Anda bisa ya melihat ada huruf C di antara lingkaran-lingkaran yang aneh ini. Baik, coba kita lanjut ke gambar berikutnya. Apa yang Anda lihat di gambar ini? 10 detik untuk berpikir ya. Ya, waktunya habis. Jadi saya yakin juga sebagian besar atau bahkan mungkin semua ya dari Anda itu bisa melihat ada gambar anjing di tengah-tengah sini. Nah, ini sebenarnya tentang komunikasi secara umum ya, listen to people talk. Tapi untuk jurnalistik, nasihat ini penting sekali. Kalau dengar anak komunikasi, itu banyak orang mengira, wah pasti pintar ngomong nih, wah pasti jago motret dan sebagainya. Padahal kemampuan dasar kita itu seharusnya mendengarkan. Katanya sih kebanyakan dari kita itu sulit untuk mendengarkan. Kita malah sibuk untuk cari jawaban atau pertanyaan atau tanggapan apa ketika orang lain itu bicara. Maka tidak heran di bangku perkuliahan sampai di koran-koran lokal itu banyak terjadi misunderstand, pemahaman yang meleset, misinterpret, pemaknaan yang meleset, dan lebih buruknya lagi adalah misquote alias salah mengutip. Nah, coba Anda perhatikan di media-media online itu kan sering sekali terjadi pelintiran kutipan gitu ya. Lalu ada juga orang yang mengatakan begini, good observation depends on two things, concentration and analysis. Jadi nggak bisa dong kita observasi itu sambil mengerjakan hal lain atau sekadar memikirkan hal lain gitu. Misalnya kita lagi datang ke sebuah event musik untuk liputan, kita diminta untuk liputan ke sana. Nah, waktu kita ke sana ada banyak sekali hal yang menarik untuk diobservasi. Misalnya sponsor dari acara itu, sponsor dari event itu siapa aja, IO-nya dari mana, penontonnya ada berapa, siapa kira-kira penontonnya itu, apakah remaja atau campuran, kemudian kapasitas ruangan itu ada berapa, apakah ruang terbuka atau ruang tertutup dan sebagainya. Kalau kita nggak konsentrasi itu bisa kelewat itu informasi pentingnya. Nah, meskipun bukan detektif, kita anggaplah kita akan belajar menjadi jurnalis, tapi bolehlah kita belajar teknik observasi dari tokoh komik satu ini, Detektif Conan ya. Oke. Hal pertama yang wajib kita punya adalah pengetahuan. Observasi itu tidak berarti apa-apa kalau kita nggak punya pengetahuan.
Untuk punya pengetahuan ya berarti kita perlu baca-baca dulu, perlu riset dulu, tanya-tanya orang dan sebagainya. Bayangkan kita diminta untuk meliput penanaman pohon. Berita yang akan kita bikin itu bakalan kering banget. Kalau kita nggak tahu karakter tanahnya gimana, jenis pohon yang ditanam itu apa, dan karakter dari pohon itu gimana, berapa tahun kira-kira akan tumbuh dan berapa tahun akan mulai terasa manfaat. Kalau kita nggak tahu ya kita hanya akan beritakan, oh perusahaan X ini melakukan CSR dengan penanaman pohon di mana gitu. Kemudian yang kedua adalah soal ketelitian atau kecermatan ya. Jangan sampai ada satu detail yang terlewatkan ketika kita observasi. Kadang-kadang detail-detail kecil itu saling berhubungan. Misalnya ketika diminta datang ke acara penghargaan, kita harus tahu dong siapa yang dapat penghargaan, track recordnya seperti apa, lembaga apa yang ngasih penghargaan itu, lembaga itu pernah ngasih penghargaan ke siapa saja. Kalau perlu juga tanya juga gimana cara untuk menentukan kriteria orang yang mendapatkan penghargaan. Karena saat ini banyak loh penghargaan itu dibeli ya supaya derajat orang itu menjadi lebih tinggi ya, naik. Nah, yang berikutnya adalah selalu haus, bukan haus-haus yang lain ya, tapi haus akan informasi. Haus akan informasi ini berarti kita nggak berhenti di satu temuan saja. Jadi kita terus cari informasi sampai kita yakin dan punya dasar yang kuat ya. Bahasa lainnya ya skeptis. Kita selalu bertanya gitu. Nah, setelah itu induktif. Nah, kalau dalam riset ilmiah, cara berpikir induktif ini biasanya dimiliki oleh riset-riset kuantitatif. Jadi kita melihat gejala-gejala kecil untuk menjelaskan hal yang lebih umum. Nah, kerja wartawan tuh seringkali juga bisa belajar dari situ. Melihat hal-hal kecil lalu mencari ada koneksi apa di antaranya. Atau bisa sebenarnya dibalik ya cara berpikirnya, menggunakan cara yang deduktif. Dengan observasi kita bisa mendalami secara khusus data-data yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ketika kita melakukan observasi? Ya sederhananya kita membuka panca indera kita di suatu tempat lalu melaporkannya dalam bentuk berita. Ada yang mengatakan begini dalam bahasa Inggris ya, the difference between a good story and a poor one is often in the skill of the observer. Jadi perbedaan dari cerita atau berita yang baik dengan yang tidak baik itu seringkali sangat ditentukan oleh skillnya observernya. Jadi observer yang baik itu membuka mata, telinga, pikiran, mencatat yang penting, merekamnya, kemudian mereka memastikan diri untuk mendapat cerita dan informasi yang akurat. Lebih dari itu mereka juga dituntut untuk bisa mencari hal yang warnanya itu berbeda atau mencari hal yang dramatis padahal situasi yang sebenarnya biasa-biasa saja. Nah, itu tidak mudah dan memang butuh jam terbang. Baik, dan ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui bersama. Misalnya pertama tentang observasi langsung. Nah, biasanya observasi langsung ini bikin cerita atau bikin beritanya jadi lebih hidup karena wartawan kan melihat langsung, mengamati langsung sebuah peristiwa. Kalau kita lihat peristiwa bencana secara langsung, kita pasti akan bisa menggambarkan kronologinya dengan rinci, dengan detail. Tetapi observasi langsung ini juga ada keterbatasan karena berarti wartawan hanya menulis peristiwa saja. Padahal mungkin ada banyak informasi penting di balik peristiwa yang penting untuk disajikan kepada khalayak. Maka ada juga istilah pra-event dan post-event. Ketika observasi langsung saja itu enggak, wartawan bisa melakukan dulu pra-event research. Seperti tadi disinggung, misalnya dapat liputan konser artis X, kita bisa cari tahu dulu nih si X ini punya lagu apa aja, album apa aja, mana lagu yang bikin dia naik daun, siapa produsernya, apa ciri khas dia dalam
nyanyi, dan sebagainya. Nah, prinsipnya kita melakukan persiapan sebelum turun lapangan deh. Bisa juga melakukan post event. Untuk yang satu ini kita bisa verifikasi atau cari data juga untuk menunjang cerita kita. Misalnya dulu di Jogja ada konser Sheila on 7 yang pernah dibubarkan oleh polisi tepat di tengah-tengah lagu. Nah, Duta, sang vokalis itu lalu ngomel-ngomel nih tentang gimana sih ini cari duit halal dicegah-cegah. Kenapa polisi itu nggak merazia tuh tempat-tempat yang jual musik bajakan, nggak merazia pembajaknya dan sebagainya. Nah, data pembajakan musik, berapa miliar kerugian seniman musik. Nah, itu bisa dijadikan data yang menarik. Nah, kemudian Beat. Nah, ini bukan seri sepeda motor matic dari saja merek Brando gitu ya, tetapi ini adalah cara tradisional yang digunakan redaksi supaya wartawan bisa nulis berita dengan lebih baik. Misalnya di dalam redaksi ini wartawan X diminta untuk nulis bidang olahraga terus, wartawan Y diminta nulis bidang ekonomi terus. Jadi mereka nongkrongnya di tempat-tempat tertentu. Tujuannya apa ya? Supaya mereka bisa kerja lebih efektif, lebih cepat dapat data, punya narsum atau narasumber langganan yang lebih cepat dihubungi kalau ada sesuatu yang perlu segera diberitakan. Kemudian wartawan juga punya pengetahuan tentang isu-isu lebih mendalam. Nah, gitu. Nah, sebenarnya saya mau menugaskan Anda untuk mendatangi sebuah lokasi lalu membuka panca indera Anda, tetapi saya khawatir itu melanggar protokol perkuliahan ya, karena prinsipnya kan Anda diminta untuk tetap di dalam rumah atau dalam kos gitu ya. Maka coba deh Anda baca berita berikut. Nah, ini linknya sudah saya share di Cyber. Ini berita lama, tahun 2017, ditulis oleh wartawan tirto.id. Tapi menurut saya cara wartawan melakukan observasi secara online untuk menentukan perkiraan tempat tinggal orang paling penting di FPI di waktu itu sampai sekarang sih di Arab Saudi, ini sangat menarik. Jadi cara wartawan untuk memperkirakan di mana tempat tinggalnya itu sangat menarik. Mereka tidak observasi langsung ke Arab Saudi, tetapi mereka mengobservasi foto-foto atau video-video, kemudian melihat peta yang ada di sana. Baik, demikian kuliah singkat di pertemuan 6 ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selalu jaga kesehatan.